years. I can only tell you what it feels like. And right now it's a still night in my windpipe. I can't breathe, but I still fight while I can fight. As long as the road feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hand. Kasus Ibu Dr. Ike Farida SHLLM ini menarik. Kenapa menarik? Pertama, dia ditahan. Yang kedua, sidangnya tiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Tiap hari. Sehingga waktu itu saya menanyakan ke hakim, apa sih motifnya hakim bikin sidangnya tiap hari? Nah, kemudian sampai akhirnya dia pingsan. Jadi saya pergi waktu itu ke Cempaka Putih, gak lama kemudian langsung pingsan orangnya. Jadi saya menyatakan protes ke hakimnya, ada apa ini? Kok tiap hari di sidang gitu? Termasuk juga waktu itu dia sakit, langsung didakwa gitu loh. Dakwanya dibaca, sementara saya di Bogor, itu didakwa jam 5 sore. Satu menjagai dia, 3 orang bacain surat dakwaannya. Jadi begitulah setiap hari. Tapi yang menarik kemarin itu, tidak ada satu pertanyaan pun atau satu materi pun dari jaksa menanyakan terkait dengan dakwaan mereka, yaitu memberi keterangan palsu di bawah sumpah. Sepertinya kemarin itu jaksanya lebih fokus kepada 2012, 2013, 14, 15, menanyakan masa lalu. Nah, kemudian cara bertanyanya jaksa itu juga sepertinya mewakili pengembang, di mana Ibu Ike Farida tahu-tahu ditetapkan di Jakarta Timur pengembalian uang. Nah, dia kan berhak kasasi, ya. Dia kasasi ke Mahkamah Agung, tidak dikenal pengembalian uang atau konsinyasi dalam hal seperti itu. Jadi 2015 dia udah menang kasasi. 2015 ya, 2016 dia menang PK, final banding. 2018-19 dia menang perdata, yaitu peninjauan kembali. 2020-2021 dia menang di selatan. Kenapa? Karena tidak mau melaksanakan PK orang itu ya, tapi dilawan lagi sampai ke pengadilan tinggi. Menang juga ibu itu. Kemudian PK lagi, menang juga ibu itu. Kemudian kemenangan lain, dia ditahan 2 bulan, 6 bulan, digugat di Tun Jakarta, menang ibu itu. Banding orang itu, kemudian Ibu Farida juga menyatakan menolak dan menang juga ibu itu. Jadi 10 kemenangan daripada Ibu Dr. Ike Farida. Jadi makanya saya heran itu negara ini kenapa bisa begini. Kalau pengusaha merasa dirugikan atau merasa kalah, semua hukum jadi terbalik gitu loh. Itulah kira-kira keprihatinan saya. Maka Dr. Ike Farida SHLLM mengatakan untuk sementara saya jangan lihat dulu Polda Metro Jaya dan tidak melihat bandara, karena di bandara dia pulang dari luar negeri, dijepit dan dibekap di situ oleh 80 orang, dan di Polda Metro Jaya dia ditahan tanggal 4 September sampai dengan 12 September, padahal dia katanya sudah P21 gitu loh. Kendala daripada ibu itu. Trauma dan berat badannya juga turun 5 kilo. Karena bayangkan ya, sidang jam 9, selesai jam 10 malam, nyampe di LP kan dia paling jam 10, jam 20, jam 22, atau paling tidak 24 gitu loh. Jadi bayangkanlah kalau jam 23, 24 dia sampai di LP, terus berangkat lagi besoknya, kapan dia ngurus bajunya dan sebagainya gitu loh. Sehingga kami saja untuk berkonsultasi dengan pengacara nggak ada. Entah apa maksudnya hakim ini dibuat sidangnya macam dikejar-kejar maling gitu loh. Jadi saya tidak mengerti
bagaimana orang kaya ini mengatur Polda, mengatur Kejaksaan Tinggi, dan mengatur Pengadilan Negeri. Belum lagi SKPD dari Kapolri sudah mengatakan ini tidak ada tindak pidana, kemudian ditujukan ke Polda, ditujukan ke saya. Tetapi Kapolda Metro Jaya sudah ditujukan begitu dari bulan April, kemudian Juli bisa P21 gitu loh. Tanpa memeriksa saksi dan tersangka atau komprontir, tanpa memeriksa saksi yang meringankan terdakwa gitu loh. Oleh karena itu, kepada kalian yang muda-muda, ini keprihatinan kita buat bangsa negara ini, dan sekaligus juga peringatan agar kita jangan membangun sesuatu kalau mengharapkan pinjam dari pengusaha katakanlah Naga 9 itu. Karena saya dengar Naga 9 ini meminjamkan uang 1 triliun kepada pemerintah, tapi suka-suka mereka di Republik ini gitu loh. Ya. Karena banyak juga teman-teman saya yang punya apartemen di Casa Grande yang sampai sekarang juga belum menerima sertifikatnya. Contohnya katakanlah seperti Uya gitu ya, atau katakanlah bos skincare yang dari Makassar, termasuk juga oleh ibu ini. Ibu ini dikatakan tidak menerima, bukannya tidak mau menerima, tapi baru mereka bisa laksanakan 2022. Jadi sampai 2022 belum bisa mereka melakukan PPJB, AJB, dan penyerahan sertifikat gitu loh. Jadi disitulah bohongnya Pakun Group itu atau PT Elite Prima Utama mengatakan ibu itu tidak mau terima katanya, tapi kenyataannya dia baru bisa laksanakan 2022. Jadi sampai sekarang itu disita itu dari 2011 dari Elite Prima Utama, mati atas nama PT Elite Prima Utama, dan disita dari ibu yang punya perusahaan itu gitu. Upaya kita jelas, kita sudah surati Presiden, Wakil Presiden, Komisi 3, Mahkamah Agung, Komisi Pengawas Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Selatan, Kajari sama Jaksa Agung, demikian juga Komisi Yudisial, demikian juga Komnas HAM. Malah surat dari Komnas HAM sudah datang ke Kapolda dan Kapolri, demikian juga dari Komisi Yudisial. Jadi kita lihat aja, kalau dari segi pertanyaan, karena tidak ada yang menanyakan tentang pasal 242, harusnya sih bebas sih itu. Tapi kemarin aneh juga, tidak ada pertanyaan dari jaksa mengenai pasal 242, dan saya mohon kepada hakim itu supaya dibebaskan dia atau dialihkan penahanannya, tapi belum dikasih juga. Jadi Kejaksaan Jakarta Selatan itu dan Pengadilan Tinggi itu, Pengadilan Negeri tidak bisa dipercaya. Entah kenapa maksudnya mereka. Kemudian kemarin itu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pindah. Padahal 3 minggu lalu saya bilang, Anda sudah 4 tahun di sini, jangan bikin kita malu. Saya bilang gitu. Tapi dia bersikeras bahwa penyidik katanya mengurus ke dia. Saya bilang, saya tidak bisa belajar itu. Kuhap pun saya baca, di mana penyidik bisa mengurus perpanjangan penahanan kepada hakim gitu loh. Tapi hakimnya bilang, atau Ketua Pengadilan Negerinya bilang, saya katanya kurang membaca kuhap gitu. Tapi sampai sekarang saya belum temukan itu di pasal berapa diatur itu, atau bab berapa penyidik bisa mengurus ke Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya.